Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga kita beri salam kepada satu yang lain dengan yang lain. Kita katakan Shalom, selamat beribadah, haleluya. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh punya satu kesempatan lagi Tuhan. Untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, melayani Engkau Tuhan. Tuhan sebenarnya kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami minta urapan dari Allah turun atas tempat ini, atas setiap kami Tuhan. Baik yang di dalam gereja maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Berkati setiap kami, tutup bungkus setiap kami Tuhan. Segala yang tak berkenan di hadapan-Mu Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami terus mau selalu siap untuk melayani Engkau. Selalu siap Tuhan untuk beribadah dengan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Bertata di setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada di bangsa Indonesia semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia, damailah Indonesia, dipenuhilah kemuliaan Allah untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemerintahan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami minta hikmat yang dari Engkau untuk Bapak kami Presiden Joko Widodo Tuhan. Untuk Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami beserta kabinet-kabinetnya hingga ke pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya lawatan Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar ada di Indonesia Tuhan. Kemenangan yang besar ada di Indonesia. Kebangkitan yang besar ada di Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat hari-hari ke depan Tuhan. Nama-Mu terus dipermuliakan di Indonesia. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah penyelamat hidup setiap manusia. Kami serahkan bangsa kami dalam Indonesia, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap problema yang ada di Indonesia, di setiap aspek kesehatan, aspek apapun juga Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja atas Indonesia Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang terbesar akan terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami dari yang teratas untuk Pastor Niko beserta Bu Hermin Tuhan. Kiranya berkat yang dari Engkau turun atas Pastor Niko dan keluarga Tuhan. Kami berdoa juga untuk keempat wakilnya Tuhan. Hikmat marifat yang dari Engkau, pewahyuan yang dari Engkau Tuhan. Visi dan misi Engkau pertajam lebih jelas lagi Tuhan di hari-hari ini. Untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi pastor kami Tuhan. Agar selalu setiap melayani Engkau punya hati yang benar-benar mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembina kami di CK5 untuk Pastor Tim dan Bu Indri setelah keluarga dan juga keempat wakilnya Tuhan. Kami minta berkat yang dari Engkau lebih lagi Tuhan. Beri kekuatan yang lebih lagi Tuhan untuk menggembalakan setiap gembala-gembala, setiap jemaat yang ada di cabang-cabang. Diperluas lebih lagi setiap pelayan yang Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Haryo dan Pastor Marta di tempat ini. Di tempat gereja kami beribadah Tuhan. Pengurapan yang dari Allah Tuhan turun dengan dahsyatnya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Setiap yang diperlukan Engkau yang mencukupkan. Engkau Allah yang memenuhi setiap keperluannya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami percaya Tuhan. Lawatan Allah bekerja atas setiap pelayanannya Tuhan. Untuk gereja yang digembalakannya Tuhan. Untuk program-programnya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi. Pelayanannya akan ditandai sertai dengan tanda-tanda yang heran Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu akan terjadi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami serahkan keluarga gembala kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ya Ramasyikar. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi muda yang ada di tempat kami Tuhan. Untuk generasi Yeremia Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami percaya Tuhan, generasi kami Engkau lawat lebih dahsyatnya Tuhan tempat ini Tuhan. Kami melihat Tuhan, generasi muda kami boleh semakin mengasihi Engkau lebih dalam lagi, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini mereka akan giat melayani Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami percaya saat mereka memuji memuliakan Engkau Tuhan, generasi muda kami boleh menarik jiwa-jiwa di sekitarnya, di sekolah-sekolah, di kuliah, di kerjanya Tuhan. Kami akan melihat jiwa-jiwa akan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan generasi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga mau beribadah Tuhan, Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Dan kami siap untuk mengikuti ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan.
Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, yang di rumah juga. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan kebesaran kemuliaan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi
dalam umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita angkat pujian indah Allah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di sekali lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudari persilakan dulu kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
yang mengerti kehidupan kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar saudara? Wus, iya, kok cuma 2 orang yang bilang ya? Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Tepuk tangannya jangan ragu-ragu dong. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Saya percaya waktu saudara perkatakan dengan iman, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Semua beban, semua masalah, semua tekanan yang mungkin hari-hari ini ada dalam hidup saudara langsung lenyap. Amin. Amin. Kenapa? Karena atmosfer hatimu dan hatiku berubah, saudara. Amin. Ya, memang kita perlu terus perkatakan firman Tuhan. Waktu saudara perkatakan terus menerus, mungkin situasi belum berubah, ya, kondisi masih nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada perbedaan. Tapi iman saudara, cara pandang saudara, sikap hati saudara udah mengalami perubahan. Dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan gilang gemilang. Sekali lagi kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Wow, saya percaya di tempat ini gak sampai 100, tapi kalau sorak-sorai saudara lebih lagi kayak tadi iblis bilang, wow jemaatnya sudah 1000. Haleluya. Katakan amin ya. Puji Tuhan. Nah, pesan Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Ya, berapa banyak hari-hari ini semua orang sedang mulai banyak berbicara soal harga-harga yang naik. Saudara ngerasa harganya naik gak? Naik ya saudara ya. Saya satu hari Senin di bulan lalu, saya khotbah di salah satu persekutuan wanita. Tempatnya rahasia gitu ya. Lalu setelah pulang ibu-ibu pengurusnya ini ngomong sama saya. Aduh Bu Indri, tolong dong Bu. Ya ini ibu-ibu yang lain ini dikasih tahu. Jangan kalau ketemu isinya cuma mengeluh. Gitu ya, ngeluhnya cabai naik, minyak naik, gitu saudara. Mengeluhnya bukan mengeluh apa-apa, saudara, ngeluh harga yang naik, gitu saudara ya. Lalu saya katakan sama mereka, ya saya bilang ibu-ibu, saya percaya memang ibu-ibu melihat kondisi-kondisi yang ada. Saya juga ngalamin saudara ya, contoh yang gampang, ya kalau kami itu puji Tuhan tukang sayurnya itu bisa di WA. Jadi malam saya udah WA. Ayam, daging gitu ya. Sayur ini, saya WA besok pagi jam 7 cuk udah nyampe di rumah gitu ya. Dan bayarnya tinggal send, transfer gitu. Ini tukang sayur sudah, tapi udah canggih sudah tukang sayurnya. Nah dia kasih bonnya. Saya memang lihat gitu. Jeruk nipis sekilo 18 ribu. Minggu depan 22.000, naik nih gitu ya. Lagi 24.000, bener nih. Itu baru satu yang saya lihat. Yang lain saya lihat, oh iya loh naik semua loh gitu ya. Pantesan ibu-ibu di WB itu pada komplain naik gitu saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara, ya sekalipun semua hari-hari ini sedang naik, ya apapun kondisi yang ada hari-hari ini tidak semakin baik saudara. Amin. Ini bukan membuat saudara jadi tergoncangkan. Ini jangan membuat saudara jadi takut, ragu atau bimbang. Tapi firman Tuhan, pesan Tuhan pagi ini, saya percaya akan menguatkan iman kita. Kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan terus mengalami kemenangan gilang gemilang. Katakan amin. Haleluya. Yes. Ya, kita akan lihat sama-sama saudara. Kondisi dunia saat ini tergoncangkan. Di luar. Bilang di luar. Tergoncangkan. Ya, kenapa saudara? Ini dampak dari pandemi. Lalu invasi Rusia dan Ukraine. Mungkin saudara pikir itu kan jauh Bu. Ya di sono jauh. Kita kan di sini gitu saudara. Tapi dampaknya ini gak main-main saudara. Ya, kami punya beberapa teman-teman hamba Tuhan dari Eropa. Mereka sharing. Mereka benar-benar dalam kondisi Eropa. Dalam kondisi yang benar-benar krisis. Ya, mungkin saudara mikir, Eropa, iya saudara. Ya, ini dalam kondisi yang lagi krisis saudara. Ya, harusnya awal bulan Juli tanggal 5 adik saya yang lagi berkunjung di keluarga istrinya di Belanda itu harusnya pulang. Tetapi tiba-tiba dia WA dan berkata pesawatnya di cancel. Ya, pesawat di cancel, semua penerbangan.
dari salah satu penerbangan yang cukup top di dunia, artinya servisnya bagus gitu ya, saya nggak sebut ya, itu meng-cancel semua penerbangan. Wow, kayaknya nggak masuk akal gitu saudara. Kenapa? Karena airport yang ada di Amsterdam, Schiphol Airport, itu orangnya, stafnya demo, tidak masuk, mogok, dan chaos. Airport chaos saudara. Ya, nah saya telepon teman saya yang ada di Eropa, hamba Tuhan, saya bilang ini bener nih beritanya. Iya bu, ternyata nggak Belanda bu, nggak hanya cuma Belanda, beberapa negara. Kok bisa pak? Karena harga naik, tapi gaji nggak naik. Ya, ternyata Eropa lagi digoncang nih hari-hari ini. Tapi saudara, kita perlu tahu di balik goncangannya ada banyak orang akan berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Katakan amin, haleluya. Makanya waktu saudara dengar hal-hal seperti ini, kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Yang tergoncangkan di mana? Nah, di mana? Nah ya, nah itu dia dampaknya Rusia dengan Ukraina ini gak main-main. Gasnya di stop, lalu kemudian pemasokan daripada bahan pangan juga makin berkurang saudara. Ya Eropa, saudara bisa bayangin krisis pangan Eropa hari-hari ini. Ya coba saudara lihat berita-berita ya, this is true ya. 21 Juni di 2022, Kompas.com mencatat bahwa ada data 60 negara terancam bangkrut. Wow, 60 negara loh saudara. Ya berapa hari yang lalu kalau saudara dengar berita, pemimpin-pemimpin negara yang ada lagi mengundurkan diri, benar nggak? Iya kan? Ini top-top loh negaranya loh, bukan negara yang main-main loh. Ini serius saudara. Ya kenapa mereka mengundurkan diri? Karena mereka rasa nggak sanggup. Sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin negara nggak sanggup saudara. Untuk bisa mempertahankan negara yang ada, inflasinya terlalu tinggi. Ya, karena mereka takut nanti daripada nanti chaos mereka mimpin, ya udahlah resign aja saudara. Kayaknya apa ya, kok kayaknya pengecut, tapi benar-benar ini benar-benar dalam kondisi yang sangat amat krisis dan serius. Tapi dengar, itu amin ya. Angka inflasi tinggi, harga naik, persediaan pangan menipis ya. Nah, ini 9 negara terancam bangkrut. Ini data terakhir minggu lalu. Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Zimbabwe, Turki. Ini data yang benar saudara ya. Puji Tuhan, Indonesia nggak masuk di situ. Kasih tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ini dahsyat saudara. Di tengah krisis yang ada ini terancam bangkrut 9 negara nih. Ya, tetapi nah Menteri Keuangan kita sudah kasih warning minggu lalu. Ya, waspada untuk ekonomi Indonesia sebagai dampak dari resesi ekonomi global. Saudara, jangan bikin takut, jangan bikin gentar. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang menyatakan, Ibrani 12 ayat 28. Baca yuk sama-sama yang keras, 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Wow, lihat baik-baik. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Ngomong dulu sama kiri kanan. Kerajaan kita nggak tergoncangkan lah. Amin. Kok bisa bu? Di luar tergoncang, Eropa tergoncang, 9 negara terancam untuk ambruk ekonominya. Kok nggak tergoncangkan kita? Karena saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan dari kerajaan dunia. Kita bukan warga negara atau terpengaruh dengan kondisi dunia. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Di awal Juli ini saudara ya. Sebelum kita lihat hari-hari ke depan. Nangkep dulu firman Tuhan. Ya, ini Tuhan taruh kuat pada saya mulai dari Juni pertengahan.
Ya, Juni minggu ketiga, minggu keempat, Tuhan taruh kuat. Kamu khotbahkan ini, kuatkan jemaat, ya kuatkan anak-anak Tuhan, kuatkan hamba-hamba Tuhan. Sebentar lagi ini ada digoncang nih, ya. Saya lagi menyiapkan satu firman lagi tentang goncangan-goncangan gitu saudara ya. Ya, bukan buat kita takut, tapi buat kita mengerti di balik ini apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Nah, karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur. Oleh karena itu mari kita lihat ada 3 langkah bagaimana kita tidak tergoncangkan dan kita berkemenangan. Yang mau tidak tergoncangkan berkemenangan, lambaikan tangan, katakan amin. Ya, nah apa rahasianya? Kebenaran firman Tuhan menyatakan saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita pindah dari warga negara dunia, pindah ke warga negara surgawi. Apa yang ada di dunia, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, nggak berlaku lagi goncangan yang ada. Karena kita dalam hidup kita berlaku semua kebenaran-kebenaran dan hukum-hukum kerajaan Allah. Amin. Ya, nah kita akan lihat. Jadi apa langkahnya? Cuma 3 saja saudara yang kita akan belajarin hari ini ya. Langkah yang pertama adalah baca yuk 2-3. Sadari dan hidup dalam kerajaan Allah. Ya, yang mana bu kerajaan Allah? Saya rumah masih di tempatnya kita masing-masing gitu ya. Kita mungkin belum mengalami perubahan. Ya, semua yang kita pakai masih semua yang ada di dunia ini, nggak ada perubahan. Ya, tetapi prinsipnya sudah berbeda. Prinsipnya saudara ya. Nah kita lihat Roma 14 ayat yang ke-17. Baca yuk sama-sama 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh, katakan amin. Orang dunia hari-hari ini kalau ketemu, kalau ngobrol itu banyak bicara soal apa? Makanan. Kuliner, iya atau ya. Seru banget deh. Baru ketemu aja, belum kenal. Begitu ngomong kuliner, wah klop gitu ya. Haleluya. Biasanya kalau keluar kota yang dicari kuliner gitu ya. Liburan, kuliner. Gak salah saudara, gak salah. Tapi tolong jangan itu saja. Amin. Boleh gak kita cicipin makanan khas satu daerah? Boleh. Amin. Tapi bukan itu saja yang dikejar. Bukan itu saja yang kita fokuskan. Dikatakan di sini soal kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum. Kenapa? Karena makanan minuman itu sudah pasti menyertai setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau dilihat ayat sebelumnya, jangan kau khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Artinya apa? Waktu kita fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya, semua makanan, minuman yang kita pakai, kebutuhan kita pasti disediakan oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan sama-sama katakan amin. Ingat saudara ya, amin yang keras. Kenapa? Waktu saudara keluar dari tempat ini, kembali di tempat saudara bekerja, bisnis, usaha, keluarga. Mungkin kita mendengar, mungkin kita mulai melihat situasi yang tergoncangkan itu. Tapi ingat baik-baik, sadari kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu pastikan kalau saudara ada yang belum baptis, ambil keputusan baptis, jangan tunggu lama-lama. Amin. Ya, gak usah ragu-ragu. Tunggu bu, sampai malaikat Tuhan menyatakan, aduh gak usah lah. Ya, kalau malaikat Gibrail, kalau malaikat pencabut nyawa, waduh ngeri saudara ya. Jangan gitu ya. Nah pokoknya hari-hari ini saudara ayo. Ya, pastikan kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan Allah ada 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa saudara? Ayo kejar kebenaran dalam hidup saudara. Kejar kebenaran dalam hidup saudara. Ada banyak hal-hal strategi-strategi mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tapi yang saudara pilih yang sesuai kebenaran.
Amin. Ada banyak respon-respon yang bisa kita lakukan. Misalnya suami istri gitu ya. Istrinya bawel. Bukan di sini, bukan di sini. Di sini istrinya luar biasa. Baik-baik semua. Ya amin kok ibu-ibu. Nah harus bapak-bapak yang amin. Ya, wah itu di luar saudara ya. Istrinya bawel banget. Pagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel, mau tidur. Suaminya udah tidur masih ngoceh gitu ya. Bapak-bapak, suami-suami dengar kalau ketemu istri yang kayak gini, jangan merespon yang salah. Kebenaran, kebenarannya apa? Doakan istri, dengarkan istri. Amin. Bapak-bapak amin. Ya. Ibu-ibu, jangan biarkan kita bawelin terus. Anak dibawelin, pembantu dibawelin, tetangga dibawelin, tukang sayur dibawelin, suami dibawelin. Nggak merubah masalah. Amin. Nggak merubah situasi. Tapi kalau saudara gegerin surga, apa tuh bahasa Palembang ya. Kalau bahasa Jawanya gegerin tuh ngomong terus menerus ya. Doa terus menerus. Waktu saudara gegerin surga, saudara berdoa terus menerus bertalu-talu di surga. Perubahan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena bukan kuat gagah kita ngomong, bawel apa-apapun. Tapi Tuhan yang akan turun tangan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan katakan haleluya. Respon kita harus benar. Maaf, kadang-kadang kita punya respon yang suka salah, mengeluh. Gimana sih? Kan gak bisa begini. Saya tanya, merubah masalah gak? Enggak. Kebenaran gak? Halo, kebenaran gak? Enggak. Coba kita pikir, kebenarannya apa? Kebenarannya adalah kita berespon dengan benar. Amin. Satu hari saya pernah punya pengalaman saudara. Saya ini mau pergi pelayanan satu hari Minggu. Ya, pelayanan satu hari Minggu dari rumah saya ke daerah Tangerang. Hari itu supir yang biasa bawa saya ini dia nggak bisa datang. Ya, Pak Tim ada satu supir, saya bilang oke, saya pinjam supirnya Pak Tim. Pas Pak Tim lagi di luar kota waktu itu, sebelum pandemi. Saya bilang sama supirnya, Pak di Tangerang, Bapak tahu gereja Tangerang? Tahu Bu, sudah pernah, sudah Bu. Ngerti jalannya? Ngerti Bu. Lewat tol bla 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 bla. Oke. Tenang dong saudara ya. Khotbah jam 7 pagi, jam 6.10 saya udah naik mobil. Biasa kalau udah pagi-pagi begitu belum sempat make up. Saya pikir make up di mobil ya. Supir udah di briefing udah tahu. Ya sudah, saya tenang-tenang saudara. Saya lagi make up pasang alis satu. Saya lihat, loh kok pelangnya bukannya arah Tangerang. Arahnya Bandara Soekarno-Hatta. Salah jalan. Pak, salah nih Pak. Saya salah ya Bu. Ya ampun Tuhan Yesus. Kalau nggak khotbah mah nggak deh. Saya bilang iya Pak salah. Loh jadi gimana? Ya udah keluar Pak. Jangan jadi make up sudah. Ya keluar Pak. Pak putar balik. Iya masuk tol lagi. Nggak jadi sudah saya perhatiin terus ya. Ini belok kanan Pak, belok kanan. Iya ini keluar nih Pak. Kenapa? Karena kalau saya make up terus, saya nggak perhatiin jalan, keluarnya di Merak saudara. Nyampe deh di Palembang. Ya, karena supirnya ya begitu gitu ya. Wah haleluya. Singkat cerita puji Tuhan jam 7 kurang 10 gitu saya udah sampai di tempat ibadah. Saya di parkiran beresin lagi make upnya. Oke Pak udah makasih ya. Udah sampai takut saudara. Maaf ya Bu, maaf ya. Aduh kok hari ini saya salah jalan ya Bu. Maaf ya. Ya sudah Pak gak apa-apa. Ibu gak marah? Enggak gitu. Saya pikir marah urapan bocor. Ya betul khotbah kok saudara. Ya mau marah gitu. Saya bilang saya memilih berespon dengan benar. Amin. Mari hari-hari ini berespon dengan benar. Kebenaran itu harus kita nyatakan. Kebenaran itu bukan hanya saudara perkatakan. Tapi saudara lakukan. Yang mau katakan amin. Yang kedua dikatakan damai sejahtera. Yang saudara pilih hari-hari ini adalah jaga damai sejahtera. Amin. Saya mikir kalau saya marahin tuh supir, ya mungkin dia bertobat. Artinya maksudnya dia sadar gak sok tahu jalan gitu saudara ya. Bukan bertobat maksudnya sadar gak sok tahu gitu. Tapi kan saya gak sejahtera. Orang ini juga gak sejahtera. Wah ngapain? Saya memilih untuk terus damai sejahtera. Amin. Anak-anak saya sering bilang, Mam,
kok sabar sih mam? Duh kok sabar ya. Apalagi Joen ya, Joseph sih ya ngerti ya. Joen tuh sering, yang kecil sering bilang, mam kok you sabar banget mam. Ya saya bilang sekarang kalau nggak sabar mau ngapain? Mau marah? Selesai nggak masalah? Enggak toh. Mendingan milih damai sejahtera. Yang setuju lambaikan tangan ya. Jaga damai sejahtera saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Karena waktu saudara nggak sejahtera, saudara emosi, saudara kesel, ya saudara mungkin jadi pahit, ya marah atau apapun. Yang keluar itu bukan satu hal yang akan membangun tubuh kita. Tapi satu hal yang akan merusak tubuh kita. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah sukacita. Sukacitanya tuh dijaga saudara. Ya, jangan pas ibadah raya, oh ku terima sukacita surga. Wes mantap nih sukacita semua nih ya. Anggur baru tercurah, wes penuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, sampai hahaha lagi saudara. Tapi apakah sukacitanya itu tetap ada waktu saudara pulang? Lihat situasi rumahmu gak berubah, masalahmu gak berubah, tetap bisa sukacita enggak? Kadang-kadang susah ya saudara ya. Waktu saudara melihat kondisi bisnis pekerjaanmu, gak mengalami sesuatu yang baik, bisa sukacita enggak? Secara manusia enggak bisa. Tapi kalau kita mau dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, memilih tetap sukacita, jaga hati, dan kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan, tapi dalam kendali Tuhan semua akan mendatangkan kebaikan. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Ada satu ayat firman Tuhan katakan, the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi waktu saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, udah kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan, yang pasti akan kalah. Tapi pagi ini, waktu saudara memilih kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kita bukan hanya tidak tergoncangkan, tapi kita juga akan mendapatkan kekuatan, sehingga kemenangan gilang gemilang terus ada dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang keras, katakan amin. Nangkep baik-baik saudara ya. Ini satu pesan yang hari-hari ini penting ya di tengah goncangan. Yang kedua, baca yuk 2, 3. Mengucap syukur untuk segala sesuatu dan segala keadaan. Kalau semuanya baik, sesuai ekspektasi kita, bisa mengucap syukur? Bisa. Aku bersyukur Tuhan, puji Tuhan. Istriku gak cerewet lagi, haleluya gitu ya. Aku bersyukur Tuhan, suamiku makin perhatiin aku, haleluya. Aku bersyukur Tuhan, bisnis pekerjaan semua lancar. Aku bersyukur Tuhan, mau bayar uang pangkal anak ada dananya. Aku bersyukur Tuhan, ya semua sehat. Wah, semua bisa mengucap syukur. Tapi waktu satu kondisi yang di luar ekspektasi kita, bisa mengucap syukur? Halo, bisa mengucap syukur? Ya amin, 3 orang bisa mengucap syukur. Bisa mengucap syukur? Harus bisa, katakan amin. Kenapa harus bisa? Karena kita tetap percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun di luar ekspektasi kita. Ada seorang yang pernah mengikuti satu seleksi untuk jadi astronot. Ini true story saudara ya. Diseleksi dari sekian ribu orang di Amerika untuk masuk jadi astronot, ya. Dia masuk dalam pilihan 1000, ya, dari berapa ribu orang terpilih dalam 1000, ya. 1000 diseleksi lagi, terpilih 100 orang, dia masuk di situ. Tapi nggak 100 orang ini, cuma beberapa orang gitu ya. Ternyata waktu di 100 orang diseleksi lagi, ya, dari 10 dia masuk di 10. Wah, dia udah senang. Cita-citaku tercapai, haleluya gitu saudara ya. Begitu dipilih 3, hanya 3 saja, dia nggak masuk. Dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kau PHP ya Tuhan. Tahu PHP? Apa? Nah, pemberi harapan kosong. Dari sekian ribu, 1000 aku masuk. 100 aku masuk. 10 aku masuk. Wah, dia udah bayangin, astronot
astronot, saudara ya. Astronot jangan bayangin pakai baju yang itu tuh ya. Baju yang apa namanya? Baju COVID itu loh yang orang suka bilang itu baju astronot. Bukan, astronot beneran ini. Ya. Begitu 3 nggak masuk, waduh kecewa. Dia nggak mau ibadah lagi, dia nggak mau baca Alkitab lagi, dia nggak mau, saudara. Pada hari peluncuran astronot roket di mana astronot yang baru itu ada di dalamnya. 3 temannya masuk, dia enggak. Dia lihat itu roket mau naik, harusnya gue di situ. Tuhan PHP, Tuhan nggak adil, Tuhan kok gitu ya. Wah, dia marah-marah. Saudara tahu, roket itu naik, nggak sampai 1 menit meledak di atas. Langsung dia berlutut, dia bilang, makasih Tuhan, aku tidak terpilih jadi 3 astronot itu. Artinya apa? Tuhan punya rencana di luar pemikiran kita. Tetapi rancangannya selalu yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita bisa mengucap syukur. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang gak seperti kita harapkan, bersyukur aja. Makasih Tuhan, aku mungkin hari ini belum lihat, tapi aku percaya di balik masalah ini ada perkara Tuhan yang besar dan yang ajaib. Amin. Kita mungkin gak lihat, mengucap syukur aja dulu. Ya, ini yang kedua, banyak mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Yang ketiga, beribadah secara berkenan. Ya, ini dari mana poinnya? Ayat yang tadi, saudara, cuma 1 ayat tadi. Ibrani pasal yang 12. Ya, beribadah secara berkenan. Dengan hormat akan Tuhan, akan Tuhan, hadirat dan firman-Nya. Ya, takut akan Tuhan, artinya apa? Tuhan lagi mau menaikkan standar kita dalam beribadah. Mungkin selama ini kalau kita beribadah, oke, hari Minggu ibadah, oke lah pokoknya datang store muka. Tuhan, aku udah datang ya. Aku ada lo ya. Absen sama Tuhan gitu ya. Tapi mau ngapain ibadahnya bagaimana kita enggak tahu, saudara. Tapi pagi ini satu pesan Tuhan. Ke depan ini saudara dan saya harus beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa saudara? Amin. Dengan hormat akan Tuhan. Saya percaya kalau ada gubernur, ada Presiden Jokowi di tengah-tengah kita, ya pasti kita akan respect kan, betul? Kita kasih respect ya, nggak usah sampai sampai jungkeng enggak gitu ya. Tapi sikap hati kita gitu ya, pasti nggak aneh-aneh gitu saudara. Apalagi Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dia hadir. Sekalipun masih ada bangku yang kosong, Tuhan hadir? Hadir. Waktu kita naikkan pujian penyembahan, dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Mari kita perhatikan bagaimana ibadah kita. Amin. Jadi kalau udah mulai pujian penyembahan, jangan gini, oh itu masih praise and worship, belum khotbah. Jadi aku santai-santai, jangan. Kalau bisa sebelum mulai, sudah hadir. Amin. Bu Indri nyinggung saya, enggak ya. Saya tadi enggak lihat saudara yang datangnya kapan, enggak lihat loh ya. Saya di depan enggak lihat. Saya enggak nyinggung saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari beribadah dengan cara yang berkenan. Kita respect akan hadirat Tuhan. Kita hormati Tuhan. Saya lihat wajah saudara, wow, wajah yang antusias semua. Respect akan hadirat Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, dikatakan begini. Dalam bahasa Inggrisnya itu punya terjemahan adalah menghormati, memuja, menghargai. Ada perasaan kagum sama Tuhan. Jadi waktu kita mau naikkan pujian penyembahan, misalnya WL ajakin kita, ayo kita nyanyi gitu ya. Jangan gini, ini lagu apa nih ya? Kok lagunya diulang terus ya? Jangan saudara. Tapi respect akan Tuhan. Hargai Tuhan. Hormati Tuhan. Sembah dia. Sungguh-sungguh. Katakan amin. Saya mungkin pernah cerita sama saudara ya. Saya kadang-kadang ada lagu yang Tuhan taruh ulang terus gitu ya. Kayak tadi kan.
There is who you are, there is who you are, there is who you. Pokoknya di hati ini masih ayo ulang terus ya. Saya taat aja saudara, disuruh ngulang terus gitu ya. Nah pernah satu kali saya ibadah ada pengerja namanya Rahasia saudara ya. Kotanya juga Rahasia ya. Dia bilang gini, Bu Indri, kenapa ibu kalau nyanyi suka diulang-ulang bu? Itu ulangannya 16 kali loh. Hah? Sampai dihitungin saudara. Oh iya pak, saya nggak ngitung pak. Coba ibu hitung, 16 kali loh bu. Oh iya maaf pak, saya bukan ngitung-ngitungin 16 kali baru amin pak. Tapi saya ngikutin sebagaimana Roh Kudus masih mau terus disuruh nyanyi. Kenapa harus kayak gitu? Ya kalau pakai logika saya nggak tahu pak. Tapi yang ada di hati saya cuma mau nyenengin Tuhan. Dia diam. Saudara, ada kalanya kita disuruh nyanyi berulang-ulang. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Senangkan dia. Amin. Senangkan dia, senangkan dia, senangkan dia. Mari lebih lagi hari-hari ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan katakan haleluya. Jadi 3 saudara. Yang pertama apa? Sadari kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua apa? Mengucap syukur ya. Mari suami istri, orang tua anak ingetin kalau udah mulai khotbah yang kemarin tuh hari Minggu. Mengucap syukur, Ma. Ya, mengucap syukur, Pak. Ya. Nah, mengucap syukur. Amin. Yang ketiga tadi apa? Beribadah dengan cara yang berkenan. Saudara, ada pesan menghadapi resesi dan inflasi ekonomi yang ada. Itu kan tadi 3 hal supaya kita nggak tergoncangkan ya. Betul? Tetapi ke depan ini resesi bisa terus terjadi nggak? Jadi, nggak semudah langsung satu malam bisa berubah. Goncangan ini perlu proses, Saya dengar berita yang ada dari hamba-hamba Tuhan yang di Eropa. Wow, kebangunan rohani mulai terjadi saudara. Mereka mulai bikin praise and worship di jalan-jalan. Mereka mulai cari Tuhan. Padahal kita tahu gereja-gereja yang bagusnya luar biasa di Eropa itu dijual. Kenapa? Kosong. Nggak ada jemaatnya gitu saudara. Tapi hari-hari ini sudah mulai terjadi pemulihan. Nah dalam proses resesi dan inflasi yang ada, apa yang perlu kita hadapin? Saudara, saya bicara kebenaran firman Tuhan ya. Dikatakan yang pertama, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Baca yuk ayatnya 2-3. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai... Sekali lagi, ini firman Tuhan, gak ada hubungannya dengan saya. Artinya, Bu Indri khotbah ini maksudnya apa? Gak ada maksudnya apa-apa. Justru saya mau siapin saudara, gak kena resesi. Amin. Saya mau nyampaikan isi hati Tuhan supaya kita tidak mengalami goncangan ekonomi yang akan terjadi dengan dahsyat di seluruh dunia. Apa langkahnya? Pertama, lakukan bagian kita dengan benar dalam perpuluhan. Saudara, perpuluhan bukan milik kita. Persepuluhan miliknya Tuhan. Amin. Kita dapat berkat 90% buat kita. Kita kelola sendiri. 10% kita kembalikan milik Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kenapa Tuhan suruh seperti itu? Dikatakan begini, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai... Tuhan gak mau cuma sekedar buka tingkap langit, ngepret-ngepret berkat. Tahu ya, mercik-mercik berkat. Percik-percik. Udah diberkati kan? Dah. Enggak. Tuhan rindu, dia buka tingkap langit dan dia curahkan berkat sampai berkelimpahan. Amin. Dalam resesi ke depan, perhatikan baik-baik.
kita mau beres mengenai ini. Supaya apa? Janji firman-Nya. Kenapa Tuhan bilang uji aku, lo uji Tuhan lo. Ini gak main-main lo. Sekali lagi kalau saya sampaikan ini gak ada hubungannya dengan keuangan gereja dengan saya loh, gak ada. Ya, bukannya karena pengurus bilang, Bu Indri khotbah perpuluhan dong, kita butuh dana. Enggak, gak ada yang ngomong gitu. Tapi saya rindu saudara tidak mengalami kondisi gejolak goncangan ekonomi ke depan. Supaya apa? Kita ngalamin justru di tengah goncangan yang ada. Tingkap langit Tuhan buka dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya khotbah ini karena saya lakukan, saudara. Saya enggak bisa, saya khotbah, saya enggak lakuin, enggak bisa. Apa yang saya lakukan? Berkat yang saya terima itu langsung saudara. 10% langsung saya transfer ke rekening gereja. Saya enggak tunda. Enggak tunda. Kenapa saya enggak tunda? Karena buat saya begini, kalau saya menunda bagian saya yang saya lakukan buat Tuhan, bagaimana kalau Tuhan bilang, aku tunda berkat buatmu? Waduh. Saudara mau berkatnya ditunda? Enggak. Saya belajar. Ada berkat yang saya terima langsung. Enggak sampai lewat harinya lah istilahnya. Ya kalau pas lagi sibuk apa-apa gitu ya. Paling enggak dalam hari yang sama. Saya bereskan. Dan saya mau bersaksi sama saudara bahwa sampai hari ini di tengah pandemi, di tengah resesi yang ada, di tengah situasi yang ada, kami ngalami pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tetap menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Katakan amin. Saya percaya ini pesan untuk setiap kita di hari-hari ke depan. Goncangan ekonomi yang ada. Ya. Yang kedua dikatakan menabur. Gitu. Sekali lagi pengurus di sini enggak ngomong apa-apa ya. Pak Sugi, Pak Indra, Pak Pojo enggak pesen loh. Bu Indri khotbah nabur dong. Enggak. Tapi saya tahu ini Tuhan taruh. Ya. Nah, dikatakan begini, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Baca yuk sama-sama ya, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau saya punya tanah, misalnya 1 hektar aja. Saya nabur benih duren. Wah, saya nabur benih duren gitu ya. Kalau saya naburnya sedikit, kira-kira pohon duren yang jadi dikit atau banyak? Dikit. Kalau saya naburnya banyak, pohonnya banyak enggak? Kalau pohonnya banyak, hasil buahnya banyak. Ini kan masuk akal saudara ya. Nabur banyak, menuai banyak. Nah ada lagi satu lagi firman Tuhan. Amsal 11 ayat 24. Baca yuk 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Maaf saudara ya, kadang-kadang ada orang yang hemat luar biasa. 50 rupiah ditawar. 200 rupiah ditawar. Ada nggak? Ada saudara. Ada di Jakarta, di Palembang nggak ada. Ya. Wah jangan beli di situ. Itu lebih mahal 200 rupiah daripada di sini. Mending di sini. Haleluya. 200 rupiah aja gitu ya. Ya enggak apa-apa ya terserah dia gitu. Tetapi ketahuilah waktu saudara menyebar harta bukan nyebar sembarangan loh ya. Menabur yang Tuhan suruh. Nah ini catatannya. Ya bukan nyebar-nyebar. Wah naik mobil duitnya dihambur-hamburin. Enggak loh ya. Enggak ya. Tetapi kita menabur yang Tuhan suruh. Ingat loh ya. Maka apa? Kita akan ngalami di tengah resesi goncangan yang ada. Ngalami berkat demi berkat demi berkat. Saya belajar untuk taat saudara. Hal yang kecil sekalipun. Kadang-kadang saya misalnya ya ke toilet gitu. Di bandara kayak di pertokoan gitu. Ada cleaning service-nya saudara. Ya tukang bersih-bersih kan. Saya masuk, toiletnya kotor. Bau. Cleaning service-nya cekik ngobrolan sama temennya. Bercandaan. Haleluya. Ya masalahnya itu loh kalau gak pakai masker. Baunya untuk pakai masker. Tapi kan gak enak saudara. Ya rasanya pengen cepet-cepet keluar gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Berkati orang itu. Dalam hati saya, gak bersih Tuhan. Corok, kotor, bau. Dia bercandaan. Masa saya berkatin? Tapi Tuhan suruh berkati dia. Pernah saudara ya, pernah ya.
Saya udah keluar toilet nih. Di sini nggak sejahtera sudah. Saya masuk toilet lagi. Ya, masuk toilet bukannya bola-balik karena sakit perut loh, enggak. Saya berkatin nih tuh cleaning service-nya. Saya keluar, saya sejahtera. Terserah dialah, dia mau tanggung jawab bersih kayak enggak kayak tanggung jawab dia. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Untuk nabur hal yang kecil. Kadang-kadang waktu dikasih orang, enggak usah Bu, buat apa? Buat bakso Mbak. Buat kopi Pak. Kadang-kadang saya lihat tukang bersihin kaca saudara. Ya di pertokoan gitu. Tuhan ngomong tabur berkati dia. Gitu ya Tuhan. Ya wis lah. Baru saya buka dompet. Orangnya kabur. Orangnya udah selesai bersihin kaca itu. Dia udah pergi gitu saudara ya. Begitu dia udah pergi. Ya udahlah. Ya enggak jodoh kali dia gitu. Udah mati saya gitu saudara. Saya selesai ngopi. Selesai apa saya jalan. Dia lagi bersihin di kaca situ. Udah langsung tak deketin nih Pak. Ada berkat Tuhan. Dia sampai bingung. Ya Pak, udah berkat Tuhan. Saudara, itu menabur hal yang kecil. Belum lagi kalau Tuhan suruh. Amin. Kadang-kadang ada satu wajah muncul terus di pikiran saya. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya? Apa dia sakit gitu ya? Entah itu pengerja, entah itu jemaat, entah itu yang lagi di Zoom, yang kita sering Zoom pagi-pagi, penyembahan fajar. Muncul terus saudara. Tuhan bilang berkati. Ya sudah. Saya udah tinggal M-Banking. Udah saya gak mikir lagi. Cek saldo dulu. Saldonya berapa? Cukup gak? Budget minggu ini? Enggak saudara. Udah muncul berkali-kali. Tuhan bilang tabur segini. Tabur saudara. Kita belajar untuk menabur. Dan saudara tahu. Tuhan gak pernah berhutang. Saudara tabur. Saudara pasti menuai. Tapi jangan dibalik ya. Tuhan tak tabur ya. Awas ya kalau saya nggak nuai ya Tuhan ya. Tak tungguin nih ya. Mana nih tuh ayahnya? Nggak usah saudara. Kita nabur karena kita taat. Kita menabur karena kita cinta Tuhan. Kita menabur karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti di tengah resesi goncangan yang ada. Kita alami berkat yang sampai berkelimpahan. Yang setuju kasih tepuk tangan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dengar baik-baik. Saya tadi pagi berdoa, saya cuma bilang gini, Tuhan kayaknya mungkin saya akan stop cuma sampai langkah ketiga tadi. Sadari dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, mengucap syukur, dan yang ketiga tadi apa? Beribadah cara yang berkenan. Kayaknya yang perpuluhan sama menabur enggak usah kali ya Tuhan. Tadi pagi nih, jujur nih, tadi pagi tak doa gitu. Tapi tadi waktu saya di sini, Tuhan bilang, itu bukan urusannya dengan kamu. Kalau kamu enggak sampein, dan terjadi sesuatu, karena itulah pesan untuk menghadapi resesi. Kamu salah loh In. Iya Tuhan, saya tidak mau salah sama Tuhan. Kalau ini pesan yang sudah disiapkan, ini firman Tuhan. Ini bukan dari saya dan bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan gereja ini. Tapi untuk saudara ngalami berkat Tuhan, untuk saudara ngalami pemeliharaan Tuhan. Saya salah kalau saya tidak menyampaikan 2 poin ini. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba Tuhan agak takut khotbah perpuluhan. Kenapa? Mungkin dia nggak lakuin. Mungkin gitu ya. Atau mungkin takut dipikirin, ini kok maksudnya apa nih keuangan? Saya enggak saudara. Bukannya saya bagaimana enggak. Buat saya mendingan saya takut sama Tuhan. Amin. Kalau saya nggak nyampein, Tuhan bilang kenapa kamu nggak sampein? Sehingga jemaat tidak mengalami berkat di tengah resesi. Saya salahnya double saudara. Ngerti ya? Baik, saya sudah sampaikan, saya percaya Roh Kudus akan berbicara pada saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara. Dan saudara siap punya hati yang terus mau belajar, yang terus mau melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Mari bangkit berdiri kita berdoa. Herebo syakarabata kayaralaba kuribu ribakana yarabaka sheke karaba. Your goodness is kebaikan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Korabakana ya raba. Biar singers naikkan pujian ini. Mari saudara bawa hidup saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Semua yang kita punya, semua yang ada dalam hidup kita, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop,
maka semua selesai. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, semua habis. Tapi biarlah hari ini, di tengah semua kondisi yang sedang digoncangkan, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti hari-hari ini ada kebaikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. I'll sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Sepanjang hidup kami kau setia. Saudara ingat kesetiaan Tuhan. Saudara ingat kebaikan Tuhan. Amin, amin. Every breath that yes, Lord, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Mari renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan. So good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life you have been Kau setia ya Tuhan sampai hari ini. Engkau setia, Engkau baik dalam sepanjang hidup kami Tuhan. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Hambamu berdoa untuk umatmu, untuk jemaatmu ya Tuhan. Satu persatu, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Engkau yang menjagai, Engkau yang membentengi, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di tengah semua resesi goncangan yang ada di luar sana, kami terus dalam pemeliharaan Tuhan. Kami terus dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Biar hari-hari ini kami berespon dengan benar, menjaga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ada beberapa di antara saudara hari-hari ini, kemarin engkau sempat bersungut-sungut, kau sempat tidak jaga hati, kau sempat ngomel, marah, engkau sempat merasa khawatir, gelisah dengan kondisi yang ada. Tapi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, engkau berkata, aku mau berespon dengan benar. Kalau itu orang yang saudara, angkat tangan saudara. Yang mau terus berespon dengan benar, angkat tangan saudara. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat, Roh Kudus berkati, Roh Kudus kuatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu selesai sampaikan isi hatimu.
Hamba percaya Allah Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami. Meteraikan firman-Mu, berkati, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Situasi apapun yang ada, kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami ada dalam kerajaan surga, di mana ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada berkat-Mu yang Kau curahkan dengan dahsyat. Kami percaya, kami tidak bimbang, kami tidak takut, kami tidak ragu. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya di balik semua goncangan yang ada, firman Tuhan katakan akan banyak orang berseru kepada nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Di tengah goncangan ada penuaian, ada penuaian jiwa-jiwa, ada penuaian jiwa-jiwa, ada penuaian jiwa-jiwa. Biar jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Di tengah goncangan yang ada, kami boleh bersama-sama terus bertumbuh dan mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Silakan duduk saudara.